sangatlah penting dalam kehidupan. Selama manusia masih menghembuskan nafas, maka manusia akan terus belajar. Jika digambarkan, belajar itu seperti bayi yang sedang mencoba untuk berjalan, makan, duduk, dan sebagainya. Secara naluriah, bayi akan bisa melakukan aktivitas seperti itu. Perlu manusia lain untuk mengajarkannya agar aktivitas itu dilakukan dengan baik. Terdapat 4 teori dalam belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori behavioris. Teori ini menyatakan bahwa belajar itu merubah tingkah laku. Para ahli behavioris mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Apabila siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum berubah, maka belum dikatakan belajar. Dan di teori belajar behavioris, apabila tingkah laku siswa belum berubah, maka akan diberlakukan sistem hukuman. Contoh, seorang anak disuruh oleh gurunya untuk menghafalkan perkalian dan maju keesokan harinya. Namun anak tersebut belum dapat menghafalkannya dan disuruh maju untuk keesokan harinya. Namun anak tersebut tetap belum menghafalkannya dan akhirnya disuruh di depan kelas oleh gurunya dan boleh duduk hingga dia menghafalkannya. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori humanistik belajar yaitu memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori yang keempat yaitu teori konstruktivis, yaitu merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi atau bentukan kita sendiri. Dengan teori konstruktif dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Kemudian penerapan teori belajar. Teori behavioris. Penerapan teori belajar behavioris tergantung dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, kemudian materi belajar, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Kemudian dalam behavioris terdapat stimulus. Stimulus adalah apa saja yang diberikan kepada siswa, contoh daftar kalian dan sebagainya. Kemudian respon. Apa itu respon? Respon adalah tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru tersebut. Kemudian terdapat proses. Proses adalah belajar mengajar langsung. Kemudian penerapan teori belajar dalam teori kognitivis, yaitu penerapan kognitif terjadi antara lain mencangkut pengetahuan stimulus yang diterima dengan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang. Kemudian penerapan dalam teori humanistik. Di dalam penerapan teori belajar humanistik lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada hasilnya. Aplikasi teori humanistik ini yang kegiatan belajar cenderung mendorong untuk berpikir meningkatkan faktor pengalaman dan ketertiban siswa secara aktif dalam belajar. Contohnya yaitu yang pertama, menentukan tujuan instruksional.
menentukan materi belajar, mengidentifikasi, mendesain wahana yang akan digunakan untuk belajar, kemudian membimbing mahasiswa belajar secara aktif, kemudian membimbing mahasiswa memahami hakikat makna belajar, kemudian membimbing mahasiswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru di situasi yang baru. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar mengajar. Dan penerapan dalam teori konstruktif, aktif membangun sendiri. Jadi di sini siswa dituntut belajar harus aktif, melakukan kegiatan, aktivitas, berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Sedangkan guru hanya berperan membantu agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa berjalan dengan lancar. Jadi yang akhirnya paling menentukan terlihat gejala belajar adalah niat belajar siswa itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan dari teori belajar. Yang pertama yaitu dari teori belajar behavior. Kelebihannya yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar yang satu atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya, sehingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid. Kemudian kekurangannya yang pertama, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar, Kemudian yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang ketiga, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat tergantung pada guru. Kemudian kekurangan yang pertama yaitu tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavior. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun materi atau menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang ketiga, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Kemudian kelebihan dari teori kognitif. Yang pertama yaitu memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kemudian kekurangan dari teori kognitif yang pertama yaitu teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang kedua yaitu pada pendidikan tingkat lanjut teori ini susah untuk diterapkan. Kemudian kelebihan dari teori konstruktif. Yang pertama yaitu pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam pendidikan. Yang kedua yaitu dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan pada murid untuk mengeluarkan ide-idenya. Kemudian kekurangannya yang pertama, teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Yang kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan yang lebih. Kemudian kelebihan dari teori humanistik. Yang pertama yaitu tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Yang kedua, dengan teori ini murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kekurangan dari teori belajar humanistik yaitu berada pada murid. Maksudnya murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka mengerti itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.